dan 4 ini langsung ke ini modul pistolnya. Nah, karena berhubung ini mau ditambahkan saklar, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman series Manual Tech. Semoga kalian tetap sehat. Video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk membahas tentang cara membuat atau menambahkan saklar untuk central lock ya. Jadi ketika teman-teman instalasi remote alarm, kebetulan ini kan kalau Grand Extra aslinya central locknya modul bawaan ada dari pabrikan. Tapi kemarin kan ini berhubung dia modulnya sudah rusak dan kondisi dapat mobil cuma kosong begini, udah nggak ada apa-apa, cuma nempel di situ. Tapi kan modulnya di situ ya, itu ada bekas anjatnya, tapi udah nggak ada isinya. Ini cuma ada tulisan ini, modul central lock ini tuh, nggak belum fokus rek. Bentar, nih tulisannya door control, ini untuk mengakomodir kuncian itu biar bisa naik turun. Nah, tapi dari pabrikan itu aslinya udah dibuat di sini ada lock unlocknya saklar. Nih, kalau the Grand Extra itu kan ada ini lock unlock tombolnya, itu kemarin sudah bolong ya. Jadi saya nggak mau buat lagi karena memang daripada nggak mantep, saya lebih mantep kalau semua dihidupkan fasilitasnya. Nah, di video ini saya mau mengajak teman-teman yang di Kijang Super atau mobil apapun itu yang mau menambahkan remote. Ini saya pakai merek HLB. Kalau yang produk Cina itu pakai merek apa aja, biasanya rangkaiannya dalam elektroniknya sama. Nah, ini kemarin saya pakai ini dan pakai modul door control atau central locknya saya pakai yang universal kayak gini. Nah, di pasaran kan banyak yang kayak gini. Cuma untuk jalur perkabelannya saya tetap pakai Grand Extra. Dimana pada bagian supir ini kan biasanya 5 kabel toh. Nah, di sini saya hanya menggunakan 2 kabel saja, yaitu untuk biru dan hijau. Kayak kabel central lock ini kan cuma kabelnya ada, bentar tak carikan. Nah, ini ada contohnya. Kalau yang sopir itu kan pakai 5 kabel seperti ini teman-teman ya. Ini untuk ngontrol. Yang lain, pintu lain kan 2 kabel, cuma biru dan hijau ya kan. Nah, ini untuk yang supir khusus spesial ada yang 5 kabel. Nah, 5 kabel itu gunanya untuk mengakomodir teman-teman agar ini kalau dinaik turunkan pintu yang lain ikut naik turun. Tapi saya sendiri pribadi aslinya agak kesulitan ketika teman-teman itu untuk ketika ada penumpang mau turun ketika pas ini posisi unlock ya, itu harus ditarik seperti ini, kurang elegan. Dan biasanya di Kijang kapsul itu udah ada di bagian leg rest ini tombol untuk lock unlock. Nah, ini bisa kita aplikasikan caranya begini. Saya anggap di sini teman-teman udah dong cara masang modul alarmnya. Ini kita modul alarm dan central lock itu sendiri-sendiri ya. Nah, ini kebetulan sudah saya kawinkan dengan modul alarmnya. Oke, jadi gini teman-teman. Secara prinsip dasar saya mau memulai materinya gini. Jadi gini, modul alarm ini kan aslinya skemanya bisa banyak macam. Dan di buku pedomannya pun juga udah dijelaskan. Jadi ketika teman-teman lihat di berbagai tutorial YouTube itu kok beda-beda macamnya, itu karena memang modul seperti ini itu dibuat dengan untuk yang jalur central locknya ya, itu dibuat dengan banyak macam variasi. Nah, oleh harinya di buku pedoman pun dia juga banyak ini. Nah, ini dia banyak skema yang di sini kan ini ada untuk wiring diagramnya. Ini tuh cuma ditulis untuk sentral, ada bagian warna ini, dan yang lain itu untuk bagian input daya, ada bagian untuk sirine, ada bagian untuk lampu sign. Nah, artinya apa? Pada bagian central lock ini dibuatkan diagram lagi. Di sini kurang lebih ada 5 skema yang bisa kita mainkan tergantung kita itu mau mainkan apa, mau main api atau main plus atau main ground atau main ground dan negatif. Nah, jadi biasanya gini. Yang membedakan itu adalah pada bagian campuran ini, kuning sama oranye ini teman-teman, pada bagian ini. Jadi saya sering kalau merek yang HLD atau merek-merek Cina yang harga 100 ribuan itu, ini harga 185 kemarin. Saya biasanya yang oranye itu saya jadikan satu, oranye polos sama oranye strip hitam itu saya jadikan satu, saya masukkan ke yang ground, dan yang kuning polos dan kuning hitam ini, kuning polos dan kuning hitam itu saya masukkan ke plus. Jadi ini adalah main api ya, artinya main plus. Sehingga pada bagian putih ini yang dimasukkan ke modul central lock ini, dia akan melontarkan main dan plus yang berbalikan. Nah, sehingga sinyal dari modul alarm ini masuk ke central lock, dan central lock ini nanti akan mengakomodir itu naik turun. Jadi misalkan tanpa ini teman-teman juga udah bisa. Jadi misalkan tanpa modul central lock pun akhirnya bisa menggerakkan dengan ini, karena ini juga sudah main plus
keluaran main plus secara terbalik. Namun kenapa kita harus menggunakan ini? Yang jelas sebetulnya dari pabrikan HLD juga sudah menghendaki bahwa tanpa modul dia itu akan kuat untuk menarik semua pistol di 5 pintu. Akan tetapi faktor di lapangan, pengalaman saya untuk usianya ini akan jauh lebih cepat rusak dibanding apabila kita menambahkan ini, karena sprum yang dikeluarkan untuk menggerakkan pistol ini akan di double tenaganya oleh ini. Sedangkan kalau kita ngeluarin cuma dari alarm aja seperti yang video saya sebelumnya, ini akan menurunkan usia. Tidak menyalahi aturan, tapi kerja dia akan jauh lebih berat apabila pada bagian salah satu pintu ada yang seret. Nah, dengan adanya ini nanti kita akan mengurangi kinerja beban ini, sehingga ini yang sering rusak adalah ini yang jauh lebih murah. Ini harga 35.000 udah dapat kalau modulnya aja. Nah, kalau kita membuat saklar, nah ini kan keluaran dari central lock ini. Keluaran dari central lock ini sudah plus dan min juga. Nah, ini saya buktikan ya. Ini saya buktikan, kita cari ground dulu. Yang kuat ya groundnya. Oke ya. Jadi ini nanti salah satu pasti akan mengeluarkan api. Tinggal kita taspen. Coba ini yang putih ini. Ini kabelnya saya sambung-sambung ya, jadi nggak sama di wiring diagramnya. Oke, saya sudah taspen itu. Saya juga lupa itu yang putih itu yang naik atau turun. Kita coba untuk lock yang atas. Oh, dia berarti ngunci ya. Yang ini berarti turun. Nah, dia hidup toh. Nah, kalau ini posisi merah, kalau ini ada apinya, ini mengeluarkan main. Nah, kalau ini nanti dia mengeluarkan plus, kebalikannya yang putih itu langsung mengeluarkan main gitu, biar naik turun. Nah, sebentar. Tuh, sebentar, pas sih. Nah, itu tadi yang putih itu tadi kan yang untuk ngancing, ya kan? Nah, sekarang kita pindah yang oranye. Nah, itu untuk yang unlock atau yang naik kan. Coba kita pencet. Nah, dia hidup toh, biru hidup, menunjukkan bahwa ini prinsip kerjanya itu strum bolak-balik untuk menggerakkan pistol ini. Nah, ini untuk pistol yang driver kan ada 5, yang lain kan cuma 2, biru dan hijau. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan. Ini kan juga bolak-balik. Plusnya kalau yang dikasih hijau, yang dikasih groundnya yang biru, dia akan narik atau turun. Nah, itu nanti bisa kita cari. Saya contohkan ya. Ini langsung saya sambung ke pistol, nanti dia akan gerak. Untuk simulasi dulu. Oke, di sini saya sudah menyambungkan kabel putih dan oranye ini yang keluaran dari ini ya, keluaran dari modul central lock ini. Nggak usah bingung sama bagian ini cuma isolasinya saya jadikan satu, jadi agak bingung. Ini nggak ada urusan sama sekring. Ini sekring untuk inputan masuk modul alarm. Ini tak jadiin satu toh biar rapi. Nah, yang penting ini jelas keluaran dari modul central locknya. Dan ini yang putih ini masukan dari alarm, biar ini remote. Ini untuk yang alarm tak jelasin dulu. Yang remote ini dia ngirim sinyal ke modul central lock lewat kabel putih dan putih hitam ini, dia masuk ke sini. Dan di sini keluarannya ini di kabel yang oranye dan putih ini. Nah, jadi gini, ini kan posisi kalau pistolnya mendelep ini kan ngunci. Nah, kita coba buka. Nah, dia nonjok ke atas. Artinya apa? Di sini tuh dia main plusnya bolak-balik. Dan ini yang plusnya kan berarti yang hijau toh. Yang hijau dia, coba kita sambil taspen. Nah, itu paling susah kalau videoin sambil ngerage-ngerage bunyi. Bentar, biar aman, susah. Nah, tuh dia hijaunya kan plus, berarti plus untuk yang kunci ya. Nah, nanti untuk buka kunci berarti yang biru. Nih, yang biru tak kasih taspen, tak pencet unlock. Nah, itu kan, ini tak pencet yang unlock ini. Artinya dia itu bolak-balik plusnya. Kadang plusnya yang hijau kalau pas ngancing, kalau yang pas nutup dia yang biru. Nah, sekarang yang pertama sudah mudeng tentang cara kerja dari pistol central lock ini. Jadi central lock itu bisa ngunci, bisa buka itu dan mendorong pen besi yang ada di sini itu karena dari kerja pistol yang bolak-balik main plusnya. Di sini kan ada motor dinamonya. Nah, sekarang kita itu gimana kalau pengen nambahin saklar agar dia juga selain bisa dimainin remote, kan soalnya ribet kalau posisi mesin hidup di dalam kok, kan pas di rem pertama kan dia ngunci. Nanti kan lama-lama akan ribet teman-teman kalau harus ketika mau ada penumpang turun pas mesin jalan harus buka seperti ini atau harus nyempil tangan seperti ini. Akan jauh lebih elegan kalau kita tinggal mencet saklar. Nah, di sini skemanya gini. Saklar power window ini saya manfaatkan untuk menjadi saklar central lock. Di sini ada 5 kabel, yang paling tengah ini adalah plus langsung dari aki. Kemudian yang di sini kedua ini kalau di power window harusnya ini main, kanan dan kiri ini harusnya main. Yang sampingnya ini loh, sampingnya tengah. Tak tunjukin pakai taspen ya. Nah, ini sama ini kan harusnya main kalau untuk power window. Nah, ini sama ini kita masukkan aja sinyal dari ini. Bolak-balik nggak masalah, nanti tinggal disesuaikan ini naruhnya ke atas atau ke bawah gini. Intinya yang inputan 2 ini yang harusnya ke pistol ini kalian putus, lepas ini, dilepas ya. Jadi jangan ke pistol dulu, dilepas. Kalian tarik kabel. Di sini kan sudah saya siapkan 2 kabel kuning ini.
Nah, ini lewat sini kan ada dua kabel kuning ini. Yang satunya mana nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini dua kabel kuning ini. Nah, ini mau saya sambungkan dengan ini dan dia menuju ke kaki nomor ini. Samping ini yang hitam ini dan yang biru ini. Poin sampingnya merah. Oke. Saya kasih nomor aja. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. 1 ini plus langsung dari kontak. Biar lampunya ini nggak hidup terus. Saya biasanya ikutkan kontak. Jadi teman-teman bisa ikut di kabel yang warna merah strip putih dari bawaan central lock ada. Nah, kalau sudah, yang dari ini kita narik kabel lagi, baru masukkan ke kabel yang baru, yang 2 tadi, dimasukkan ke samping nomor 2 dan nomor 4. Nah, sekarang yang nomor 1 dan nomor 5, yang paling pinggir-pinggir, baru masukkan ke pistol central lock, atau ke bagian yang biru putih, biru hijau, ini, biru hijau ini. Jadi, nanti hasilnya akan seperti ini. Ini nanti akan saya sambungkan dulu dengan ini ya. Saya sambungkan dulu, bentar. Oke, ini udah saya sambungkan kabel yang tadi. Kita tarik, masukkan ke saklar ini, ya. Nah, kemudian yang kanan kiri ini disambungkan menuju ke setiap pistol pintu. Nah, masuk ke sini. Itu kan wis tak solasi. Ini kabelnya ini yang ya ini satu dan yang satunya lagi mana? Pokoknya merah biru. Nah, nih. Aslinya kan 5 kabel, cuma yang tak pakai 2 aja karena ini nggak mau tak aktifin, kan kita udah buat saklar. Jadi ini artinya kalau saya manual seperti ini, dia yang lain akan naik turun. Tapi kalau dengan menambahkan ini tidak perlu manual karena juga jarang dipakai. Akhirnya teman-teman nggak perlu pistol yang 5 kabel seperti ini. Gini karena harganya pasti beda dengan yang 2 kabel. Jadi kita bisa menghemat. Jadi ini gini, kita bisa membuka kunci seperti ini pakai remote. Analoginya seperti ini. Kita bisa buka, ini ngunci ya, kita buka pakai remote, dia buka. Nah, tapi kalau pas posisi udah di dalam, kita udah nyetir, udah jalan, kan mosok kita mau, misalkan ada penumpang mau turun, kan posisi mobil misalkan kunci ya. Kan kalau posisi itu nginjak rem pertama, mobil pasti semua akan kunci. Itu sudah aturan dari alarm. Nah, ketika sudah posisi kunci, saya gambarkan seperti ini. Ketika ada mau penumpang turun dari pintu sana, kan dia pasti harus buka seperti itu. Sedangkan pengennya kita itu kan, kita yang sopir itu yang melayani penumpang, jadi dia nggak perlu naik turun, istilahnya ubek gitu loh. Nah, ini kita menambahkan saklar. Nah, intinya gini, saklar ini saya ikutkan plus kontak, bukan ini baru plus ACC ya tadi, ini plus kontak, dia masih mati. Nah, ini saya biar kelihatan, ini ya, ini masih mati. Kalau nanti plus kontaknya hidup, dia akan hidup lampunya. Tuh, sekarang udah hidup biru toh, hidup putih toh, ini tak matikan kontak, tuh dia mati. Nah, ini karena kemasukan plus dari tengah-tengah ini. Nah, ini dia masih kunci, saya tidak perlu pakai remote, saya tinggal ini naik, tuh, dia sudah buka. Saya mainkan turun, dia turun. Jadi saya menaikkan ini, setiap pintu di situ juga akan naik turun. Nah, kita juga bisa pakai ini. Nah, jadi ini kan kita untuk mengembalikan fungsi dari pabrik yang pada bagian sini, door trim sini tadi. Door trim sini tadi yang memang sudah ada fitur lock unlock. Oke ya, untuk yang setiap kuncinya. Jadi kita akan jauh lebih mudah pakai saklar ini daripada harus menjimpit seperti ini yang kadang itu pas di punggung atau di pundak itu agak susah. Dan juga ini teman-teman, kalau teman-teman skemanya ini dibuat ground, tengahnya ini dibuat main masa, nggak kayak yang saya contohkan ini, nanti akan membebani modul central lock. Jadi ketika teman-teman ini 2 ini langsung dilewatkan pintu, nggak kayak skema yang saya jelaskan tadi, ini langsung ke pistol, 2 ini langsung ke pistol, ke semua pistol, dan teman-teman nginjek baru lagi dengan skema tengah ini plus, samping-samping ini main, dan di sini langsung menuju ke disuntikkan ke bagian biru hijau juga di bagian pistol. Ini bagian pistol pasti akan konslet dan lemah, kayak nggak kuat, karena itu justru malah konslet. Tapi dengan ini skema yang saya buat, ini 2 ini dimasukkan ke samping nomor 2 dan nomor 4, tengah-tengahnya plus, dan ini menuju ke pistol, itu akan jauh lebih kuat. Nah, untuk mempermudah pemahaman video ini, nanti akan saya buatkan skema. Yang jelas intinya teman-teman sekarang sudah bisa membuat tombol lock unlock manual pada mobil yang central lock dan alarmnya itu universal. Oke ya. Nah, jadi ini teman-teman, untuk mempermudah pemahaman wiring diagramnya, penambahan saklar lock unlock ya, ini saya buatkan skemanya. Tapi saya ringkas. Di sini modul alarm itu kan yang keluar untuk dihubungkan ke modul central lock itu adalah kabel putih dan putih strip hitam. Ini saya tulis dulu ya. Ini 2 kabel putih polos dan yang satunya
putih, strip hitam. Nah, ini kalian bolak-balik dicari min plusnya dengan cara ditekan remote-nya. Nah, ini plus minnya itu dia biar disesuaikan tombol kunci dan buka kunci itu dari ini. Ini jangan sampai kebalik. Kalau kebalik nanti dipencet lock malah unlock, dipencet unlock malah lock. Mudeng ya. Komen putih polos dan putih strip hitam ini kalian bolak-balik masuk ke di sini. Itu ada, kalau dari modul central lock itu ada kabel ini coklat, tak tulis coklat ya, C, dan yang satunya putih, P. Nah, sampean bolak-balik cari formasi putih polos dan putih strip hitam itu dengan coklat atau putih. Nah, biasanya yang putih polos itu dengan putih, yang putih strip hitam dengan coklat. Oke ya. Nah, tapi sampai di sini saya beri catatan beberapa merek itu kadang beda-beda warna kabelnya. Jadi mohon dicek satu persatu menggunakan remote. Kalau dipencet lock ya pistolnya harus nutup. Kalau dipencet unlock ya pistolnya nembak keluar. Oke ya. Ini cuma perkara masalah nyambungnya bolak-baliknya, tapi nggak konslet, cuma dia arah pengaturan pistolnya. Nah, kemudian kalau modul central lock ini kan dari alarm cuma 2 udah saya bahas. Nah, di sini modul central lock kan seperti ini. Oke ya, yang paling kiri itu warna hitam, itu ground langsung. Yang tengah itu yang nomor 2 ini, tak kasih nomor ya. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biasanya ada 8 kabel. Yang satu ini ground. Ya, nah yang nomor 2 ini putih merah ini plus 12 langsung dari aki standby, bukan kontak. Yang nomor 3 itu biasanya warna biru dan hijau. 3, 4 ini bolak-balik nggak masalah, dicari nanti sama kayak ini yang naik turunnya mana. Ini menuju ke arah saklar. Ini kan harusnya kalau belum dengan saklar dia dari 3 dan 4 ini langsung ke ini modul pistolnya. Nah, karena berhubung ini mau ditambahkan saklar, maka pada bagian 3, 4 ini kita putus masuk ke kaki nomor 2 dan nomor 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Sudah. Nah, harusnya saya ulangi lagi, 3 dan 4 ini langsung menuju ke pistol. Kalau pistolnya itu pakai yang di sopir mau dipakai manual, berarti ini pakai yang 5 kaki. Nanti ini nomor 5, 6 juga dipakai. Dan satu lagi ada hitam itu dapetin ground. Nah, tapi ini untuk memperingkas kabel aja dan memperingkas pemahaman. 3, 4 ini biru dan hijau. Ini kalian masukkan ke saklar kaki nomor 2 dan nomor 4. Oke ya. Dan ini 5, 6 kalau yang manual ditarik sama didorong pakai tangan di pistolnya udah nggak mau diaktifkan, ya udah yang dipakai 3, 4 aja. 5, 6 nggak usah diaktifkan. 5, 6 ini biasanya coklat dan putih. Oke, kali ini saya potong dan yang saya manfaatkan di 78. 78 ini kan yang berhubungan sama sinyal ini tadi. Berarti yang keluar cuma 3 dan 4, biru dan hijau. Kita masukkan ke saklar nomor 2 dan nomor 3 dan 2 dan nomor 4, dan yang nomor 3 ini dikasih yang saklar tambahnya dikasih plus langsung. Yang pistol ini yang ini kan hijau dan biru. Nah, ini nomor 1 dan nomor 5. Ini bolak-balik nomor 1 dan 5 tergantung nanti arahnya disesuaikan. Nah, begitu. Jadi intinya seperti ini. Mekanisme saklar ini kan ketika ini dia tidak ditekan, dia itu akan saling menghubung. Ini menghubung ke sini. Ini belum posisi ditekan. Oke ya. Jadi kalau nanti ditekan, ini akan lepas, dari sini lepas, ini menghubung ke sini. Kalau kita nekannya ke sini, ini nomor 2 lepas, dari modul central lock dia lepas, dia akan terhubung ke plus langsung ini. Dan ini akan tetap main toh ini, dia akan main ini kalau netral. Nah, ini akan dapat asupan plus dari sini, dan ini ada muatan plus dan ini ada muatan negatif. Maka nanti dia kalau hijau dia akan menarik atau mengunci, dan kalau biru misalkan ini yang ditekan yang sini, ini kan akan balik min lagi, dan yang dapat asupan plus kan sini. Ini kan lepas. Nah, sini. Nah, dia akan berubah menjadi plus dan dia akan main, jadi dia akan mendorong. Begitu sebaliknya. Jadi intinya kita menggunakan saklar ini hanya untuk memisah plus ini dimasukkan dari modul atau dari saklar, begitu ya. Jadi pistol itu bolak-balik, dan ini pada bagian ini kan dijemper ke keempat pintu mobil. Yang dari 2 kabel keluaran saklar ini kan harus dihubungkan dengan keempat pintunya. Ke pistol yang lain juga harus berhubungan dengan yang keluaran dari saklar ini. Kalau enggak, yang gerak cuma 1 pistol di bagian yang tersambung sama ini aja. Harusnya ini juga nanti dijemper ke 4 pintu 2 kabel ini yang hijau sama biru ke pistol-pistol yang lain. Ini saya gambarkan pistol-pistol yang lain ya, ke 4 pintu. Jadi nanti sekali ceklek itu terakomodir ke 4 pintunya atau ke 5 pintunya. Begitu teman-teman sederhananya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.